Tutoy na, ito kami numay. Ini yang numay. Dua-duanya ada, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Yang terhormat para sesepuh Nangas Semangut dan Semangut Utara yang kami hormati dan kami muliakan. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat seluruh hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semua, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, kita bersyukur pada Allah dari lahir sampai batin atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka niat kita kirim doa kepada para leluhur, kirim doa kepada para keluarga, orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita yang kita kirimkan pada bulan yang mulia ini, mudah-mudahan para almarhum mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan kubur sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita bacakan setiap waktu, setiap saat kepada beliau, mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita pada Rasulullah, semakin menambah kerinduan kita pada Rasulullah SAW, yang nantinya kita akan mendapatkan pengakuan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul udma, syafaat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi hari ini, pada bulan Sya'ban atau istilah kita bulan beruah, kita pada hari ini kita sempatkan ya, kita adakan acara yang pertama, haul akbar, zikir akbar atau tahlil akbar, yang kita niatkan, kita khususkan kepada seluruh keluarga-keluarga kita, leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal dunia, yang khususnya dimakamkan di makam ini maupun yang di makam seberang sana. Wabil khusus lagi, pada saat ini juga kita mau mengenang, mengirim doa kepada sesepuh kita yang telah membuka ajaran Islam, mengenalkan agama Islam di daerah kita ini, yaitu beliau yang bernama Raden Arya. Jadi sebagai rasa syukur kita pada Allah SWT, sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau, khususnya pada Raden Arya yang telah mengenalkan agama Islam di daerah kita ini, kita tidak pantas untuk melalaikan dan melupakan beliau atas jasa-jasa beliau.
Jadi kita sebagai anak keturunan beliau sudah sewajarnya kita berkirim doa. Kita haturkan kepada beliau, kita haturkan kepada seluruh keluarga-keluarga kita, nenek moyang kita yang sudah mendahului kita untuk menghadap Allah SWT. Mudah-mudahan dengan acara ini, dengan doa yang kita kirimkan ini, Allah SWT meridhai mereka, Allah meridhai kita, mencatat kita sebagai anak keturunan yang berbakti kepada orang tua dan leluhur-leluhur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena semua amalan manusia itu terputus karena sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi beramal soleh. Yang bisa meneruskan adalah anak cucunya, anak keturunannya. Selama kita semua mau berkirim doa kepada mereka, mendoakan mereka, memohonkan ampunan kepada Allah, mengirimkan bacaan-bacaan ibadah, amalan-amalan kita kepada mereka, insya Allah mereka semuanya, leluhur-leluhur kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya, meskipun mereka sudah lama meninggal dunianya. Tidak perlu panjang lebar acara kita pada hari ini. Yang pertama, kita buka pembukaan dengan Al-Fatihah, kemudian kita adakan tahlil akbar. Nanti ketika tahlil, hadiah Fatihahnya secara umum, baru nanti ada hadiah khusus. Ketika khusus nanti disebutkan masing-masing. Kita kasih beberapa waktu, beberapa menit, disebutkan, ditujukan siapa keluarga-keluarga yang ditujukan. Setelah tahlil, doa, kemudian sambutan-sambutan, nanti akan ada arahan mau'idhah hasanah dari Ustaz Thorikin, kemudian ada sambutan-sambutan dari sesepuh, dari Haji Masuman, kemudian Pak Adi Hasan. Nanti kita mohon untuk pengarahan, pengenalan siapa Raden Arya. Jadi dari gambaran beliau-beliau yang mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang Raden Arya, jadi kita lebih memahami, lebih mengenal siapa beliau Raden Arya, yang kita kenal sebagai tokoh yang telah mengenalkan ajaran Islam di daerah kita. Mungkin itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, agar nanti setelah selesai acara, langsung kita membersihkan area makam. Mana yang celahnya perlu dibersihkan, silakan nanti dibersihkan, kecuali yang memang bunga di atas kubur tidak perlu dipotong, karena memang tujuan ditanamnya bunga-bunga itu adalah salah satu tabarruk, tafa'ul. Mudah-mudahan tanaman yang ditanam di atas kubur itu, karena setiap tanaman itu senantiasa bertasbih, berharap mudah-mudahan tanaman yang di atas kubur tadi tasbihnya memberikan barokah, manfaat kepada ahli kubur yang ada di bawahnya. Amin. Mungkin itu saja. Mari acara pagi hari ini kita buka dengan Ummul Quran, Ummul Kitab ala hadhiniyah as-salihah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan barakah Fatihah kita buka acara ini mendapatkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk memimpin tahlil, kita minta pada Pak Abang Safawi. Sebelumnya kita hadiah Fatihah dulu. Ridha ta'ala wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. إلى حضرة سيدنا محبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته وأصحابه وأبابه أجمعين. شاء لله لهم الفاتحة. آمين. آمين يا رب العالمين. إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة نبي هدينا بالياس ميتريس نبي إيسا وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع ملائكة الله المقربين وجميع الأولياء والشهداء والعلماء والعاملين وجميع السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين، خصوصا إلى
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Hasan Ali Asyadili wa Syekh Ba'udin wa Subandi Jamal Safir Salihin wa khususan Asus An-Nahdlatul Ulama Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillah hadratil walidaina abina ummina wa jaddina wa jaddadi jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ahli baitina wa auladina syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hadratil jami'a asatidatina wa jami'i man asana ilaina wa liman lahu haqqun alaina syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila rohi Raden Arya Raden Ria wa ahli baitihi syaulillahi lahumul Fatihah. Summa ila jami' ahli al-qubur fi hadhihi al-maqbarah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa li jami'i masyayikhina syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila rohi keluarga-keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mohon disebutkan masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata masahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata masahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف لنا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم قبل الرجل فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
arwahi ahlina min ahlil kubur fi hadal maqbarah wa na'udzu min arwahi masyaykhina wa masyaykhina wa sallallahu alaihi wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu min abana wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa masyayikhina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al kubrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kubrahum khufratan min kufarin niran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma sholli ala. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu, tahlil sudah selesai, kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Bapak Ibu berdoa di rumah untuk keluarganya, nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Tapi setiap setahun sekali minimal kita adakan bersih kubur, ziarah kubur seperti ini. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi belum selesai, nanti selesai baru kita bersih sama-sama. Selanjutnya kita dengarkan dulu pencerahan atau alur cerita sejarah tentang khususnya tokoh yang babat, tokoh yang mengenalkan Islam di daerah kita, yaitu Raden Arya. Biar kita memahami, sebagai anak cucu kita, biar memahami siapakah tokoh yang mengenalkan Islam di daerah kita. Maka dari itu kita pengen mendengarkan arahan atau cerita sejarah dari sesepuh kita. Nanti akan disampaikan yang pertama oleh Haji Mas Suman, yang kedua oleh Bapak Ade Hasan. Nah, jadi nanti kita dengarkan baik-baik agar nanti kita semakin paham, sehingga kita sebagai anak cucu, sebagai penerus bisa berterima kasih kepada mereka, para leluhur kita. Kepada Haji Mas Suman, waktu dan tempat kami haturkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ustadz Sela Pak Haji memberi pengantar atau memberi sejarah yang sepenuh Pak Haji yang penuh diri nak bisa menggali-gali apa yang dipesan oleh orang tua, sebab yang dibicara oleh orang tua itu yang saya sampaikan.
Jadi untuk sejarah pertama singkat ya, Pak Haji tadi ada menyinggung saya kembali, menyinggung yang maksudnya begini. Jadi inilah, jadi tadi kan ada debat, ya, jangan mau tahu, saya yang tahu ini katanya ya. Lihat tulis di bangka ya, ya belum saya sampaikan, nantilah kalau saya mau insya Allah nanti ya lebih baik dia akan megah-megah. Jadi pertama kali yang dulu ialah Raden Ria Nisik yang lain, ada pun yang lain Pak Haji nak tahu menaunya. Mungkin ada anak, mungkin dia tunggal dan mungkin ada, cuma kita nak disebut satu persatu. Sudah pada zaman Pak Haji bawa di sana nih kubur. Kalau ini baru udah zaman Pak Haji semua. Saya udah ngerti itu adalah simbolan. Jadi untuk istri beliau, kalau menurut ini saya cucunya dari Raden Ria, mengatakan dia mati meninggal dunia di tempat bapak ya, di Raden juga nama di Sanggau. Kalau saya tidak salah begitu. Kalau mau untuk istri beliau yang di sana tadi bukan istri, anak ya Dayang Ria. Itu yang situ ya, anak dia Dayang Ria. Anak Dayang Ria itu beranak 9 banyak ya dia. Jadi ya Raden Ria itu hanya 2 anak Pak. Dayang Luyah dengan Dayang Boras. Dayang Boras ini keturunan ini. Cuma aku tidak tahu di mana makam Sindua ya, di mana daerah aku mana ada tahu, mungkin Kadis Wilit di mana ya, karena suami Sindua abang saya. Itu istri Sindua. Jadi Pangeran Raden Ira dia sudah 2 pas tua. Dia kubur dulu di Nangampakan. Itu Raden nak boleh nak kita sebut Raden Ira di sana. Kalau mau kunjung Raden Ira itu ada anak cucu itu. Raden Ira di Nangampakan. Raden Ira. Jadi Pangeran ucap ia mengenai nasihat ia di makam Nikelbang. Apa sebab makam Nikelbang? Pada ya sentuhan zaman pembunuhan, serang menyerang Pak Dayak Melayu tidak terhenti. Jadi sentuhlah yang jadi maka sampai habis umur 2 dimakamkan di Nikelbang. Itu ya paman sudah 2, paman Raden Ria ya. Jadi yang lain-lain itu yang seberang itu segala anak cucu semua ya menantu ya apalah. Jadi kalau ada nuan tanya apa sebab rumah Raden Ria di sini, sebab pada masa saya zaman pembunuhan. Jadi Sindua oleh staf Sindua nak disuruh Sindua aku dikeliling sungai, maka di sungai ya. Maka sungai jadi tidak jaga di sebelah sana. Jadi busuk tu marnya merang, banyak yang nak pandai berenang ada ya sejarah beliau. Dia zaman pembunuhan maka Sindua meninggal dunia di sana. Batang di Jom benar tadi. Ya belum disemprot tadi, siapa yang nyemprot kemarin tolong ya. Ya diutamakan dulu, disemprot dulu, lalu baru kulit. Ya aku rasa untuk menyampai nyambung ada yang kurang. Saya serahkan Pak Adilasan sama. Jadi kalau ada dari sini adik yang sambung. Jadi saya rasa untuk meningkat waktu lebih dan kurang tidak yang Ustaz. Saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan dari Bapak Ade Hasan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah di sini terutama saya ucapkan terima kasih atau yang kami hormati yaitu Bapak Zainul Ansari selaku pimpinan Masjid Hidayatul Mustaqim Nangas Mangut beserta kawannya yang mana telah mengadakan kegiatan seperti ini. Kami atas nama masyarakat Nangas Mangut sangat bergembira. Cuma di sini kami minta tadi memang disinggung oleh Pak Ansari supaya hal-hal yang seperti ini berkelanjutanlah. Memang pernah di setiap kubur itu diadakan tahlil ya, umpamanya kata tahlil akbar, tapi tidaklah seperti ini. Paling-paling diadakan pada waktu orang meninggal dunia itu diadakan tahlil, tapi yang diadakan seperti ini itu belum pernah lah. Jadi kami harapkan kepada Pak Zainul Ansari beserta kawan-kawannya yang ada
berkelanjutanlah hal yang seperti ini. Jadi kami sangatlah kasih. Sedikit di sini kami masalah yaitu Raden Ria. Itu betul apa yang dikatakan oleh Bang Haji Mas Juman. Memang pembukaan yang pertama itu adalah Raden Ria, dan tanah ini pun tanah dia. Makam sebuang pun dia juga. Maka diteruskan oleh anak cucunya. Sedikit kami jelaskan bahwa Raden Ria ini kan hanya 2 orang anak, yaitu yang pertama Dayang Luyah, yang kedua Dayang Beras. Lalu Dayang Luyah itu kan nurut orang 9, yaitu suami setuaya Abang Cunin, yang juga panggil doang hari-hari Abang Genta. Kemudian Dayang Beras itu suami itu Abang Nasir, yaitu dari Sebilit, anak Raden Suta Sebilit. Sedikit dia kami jelaskan, itu kembalilah kepada kami. Kemudian yang Dayang Luyah itu tadi itu kembali dari Musliman, itu 9 orang, dengan kami itu 2 orang, jadi jumlah cucu Raden Luyah itu 11 orang. Kira-kira cukup ini aja yang saya jelaskan, tidak perlu terlalu menjelaskan yang lebar, mengingat kita masih ada acara lain. Mungkin kira itu aja yang saya sampaikan. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Haji Mas Juman dan Bapak Haji Hasan sebagai sesepuh kita. Jadi melalui mereka kita mengetahui sejarah yang terjadi masa-masa lalu. Sebelum kita ada, mereka yang sudah mengetahui sejarahnya. Jadi kita sebagai anak cucu, kita mendengar informasi sejarah dari para beliau sesepuh-sepuh kita. Baik, kita lanjutkan untuk lebih memantapkan lagi tentang bagaimana kita itu sebenarnya sikap kita yang masih hidup kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Kita acuh tak acuh, kita biarkan mereka sendirian, atau kita itu perlu tetap mengenang mereka, tetap perlu mengirim doa pada mereka. Lebih mantap lagi agar kita lebih mengetahui, lebih paham, kita dengarkan mau'izah hasanah pada Pak Ustadz Thorikin yang akan menyampaikan beberapa keilmuan mau'izah hasanah. Kita dengarkan baik-baik agar kita lebih paham nantinya. Yang kedepannya kita tidak ragu lagi untuk beramal dan kirim doa kepada Ustadz Thorikin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Tidak ada bagi kopi ya. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang kami hormati. Dalam kesempatan pagi ini mungkin kita ada kegiatan ziarah kubur bersama Haul Akbar Desa Semangut. Jadi kami nyebut Semangut itu mencakup ruang lingkup Nanga Semangut dan Semangut Utara. Jadi kami memakai Haul Akbar Semangut. Nah, dalam kesempatan ini kami menyampaikan sedikit landasan Ada bekal baterai. Ada bekal baterai. tentang Oh ini kan. ziarah kubur dan hadiah doa bagi landasan hukum. Masuk jadi suatu saat para sahabat Nabi itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu datangi Nabi
muang Nabi bertanya. Para sahabat tadi itu bertanya, ya Rasul, Upah sama YouTube. Jadi itu ya Rasulullah, kalau keluarga kami semua itu yang udah meninggal, kalau keluarga kami yang udah meninggal, jadi diabadikan dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Jadi kalau keluarga kami udah meninggal, orang-orang yang beriman udah meninggal, tahu nggak kami itu kirim doa? Jadi para sahabat bertanya sama Rasul. Karena bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga turunlah ayat Al-Quran dalam surat Al-Hasyr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu, walladzina, dan mereka para sahabat baik dari Ansar maupun Muhajirin, ja'u, mereka semua itu datangi kepada Rasulullah min ba'dihim, dari orang-orang Muhajirin ataupun orang-orang Ansar. Jadi ayat itu turun di Madinah menanyakan tentang hadiah doa terhadap keluarga yang udah meninggal, keluarga yang udah beriman lalu mereka meninggal, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaquluna, mereka disuruh yaquluna, mereka semua berdoa, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nanti diartikan bahasa kita, Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, Rabbana ighfir lana, wali ikhwanina, keluarga kami, saudara kami, alladzi sabaquna bil iman, keluarga kami semua yang telah meninggal nuan ampuni, wala taj'al, anang sampai nuan, wala taj'al, anak sampai nuan jadikan si guru bina di hati kami hilang, jadi unek-unek, gundah gulana. Kami semua udah beriman, mereka semua udah beriman, anak sampai hati kami menjadi unek-unek, menjadi gundah, mereka semua telah meninggal. Ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka, bahwa sesungguhnya Engkau ra'ufur rahim, bahwa Engkau maha pengasih. Itu landasan hukum yang pertama. Landasan hukum yang kedua, dia sengaja main buku macam itu karena hadis agak sedikit panjang. Jadi, agak sedikit panjang, dia agak hafal, tapi mudah dipahami. Hadis yang diriwayatkan ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaifa yazurunal kubur. Jadi kami bakal subak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah kubur. Ama ziaratul lil kubur, bahwa ziarah kubur fayadulu alaihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari sahabat, dari istri beliau yang bernama Aisyah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, annahu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khobaruha, madah teng Aisyah. Jadi Rasulullah itu madah teng Aisyah. Rasulullah dalam madah, anna Jibrila, bahwa malaikat Jibril, Rasulullah madah teng Aisyah bahwa malaikat Jibril ja'ahu, datangi Nabi. Faqala lahu, lalu malaikat Jibril madah teng Nabi.
Ini malaikat Jibril tadi mendatangi Nabi dan madah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril tadi madah ke Rasulullah, inna rabbaka sesungguhnya Tuhan angta dia ahlal baqi, bahwa Allah Tuhanmu itu nyuruhmu Muhammad untuk mendatangi kubur baqi, mendatangi kubur baqi. Itu landasan hukum orang ziarah kubur. Walaupun awal-awal Rasulullah itu melarang orang ziarah kubur, itu awal-awal Islam di Makkiyah, Rasulullah itu melarang orang ziarah kubur. Tetapi dinusah oleh Rasulullah sendiri. Karena ada hadis kumtu nahaitukum ang ziaratil kubur fazuruha. Awal-awalnya aku itu larang kian itu ziarah kubur, kata Rasulullah. Karena awal-awal dilarang tadi orang banyak ziarah kubur itu isinya sambat-sambat minta sama mayit, mungkin kayak keluarga udah meninggal, mungkin dia ditinggal keluarga, tinggal suami. Itu orang-orang zaman itu jahiliyah itu sambat-sambat mati, temayat. Maka Rasulullah itu melarang. Maka dinusa fazur ruha untuk ziarah kubur. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk ziarah kubur ke Baqi. Bahkan Rasulullah ada malam-malam itu mendatangi ke Baqi. Fatas taghfir lahum, lalu minta ampunlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah untuk si mayat, kata malaikat Jibril, lahum terhadap ahli Baqi. Ziarah kubur itu adalah perintah Allah melalui malaikat Jibril terhadap Rasulullah. Wa annahu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ja'al Baqi, datanilah ke kuburan Baqi. Faqala, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mendatangi ke kuburan Baqi wa atola qiyam. Jadi kadang-kadang datangi ke Baqi itu berdiri lama. Dan kuburan Baqi itu berdiri lama. Setelah berdiri lama, kadang-kadang dia ngangkat tangan, berdoa. Summa rafa'a yadayhi salasa maratin. Jadi doa sampai lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kuburan Baqi. Wa annaha radhiyallahu anha, bahwa sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha qalat, bertanya. Jadi istri Rasulullah yang bernama Aisyah itu, dia Aisyah salah satu wanita yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi salah satu wanita banyak meriwayatkan hadis dan hadisnya menjadi ilmu, menjadi sumber hukum. Sehingga sahabat Aisyah tadi bertanya lahu terhadap Nabi. Bertanya Nabi kepada Nabi, kaifa aqulu lahu? Ya Rasul, aku ziarah kubur, apa yang aku baca? Arti bahasa macam kita macam ya. Arti aku muang ke kubur, apa kan baca kita awal-awal masuk ke kubur? Arti kita awal-awal masuk ke kuburan, apa kan baca kita? Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam madah ke Aisyah, kuli ati nuan kak kubur. Yang pertama nuan baca assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal mu'minat wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal musta'akhirin wa inna insya'allahi lahiquna bikum. Arti mudahnya mungkin assalamualaikum ya ahlal kubur sihadil makbarah wa inna insya'allahi lahiquna bikum pun tahu. Jadi yang jelas kita awal-awal datang ke kubur salam terhadap ahli kubur. Arti diartikan dari Rasulullah itu yang dalam hadis diriwayatkan oleh Hakim, assalamualaikum, keselamatan terhadap kalian semua ahlul kubur, wahai ahli kubur, keselamatan terhadap orang ahli kubur, ahli diyar yaitu ahli kubur, minal mu'minina dari orang-orang mukmin, wal muslimina dan orang-orang muslim,
wa yarhamullah, dan Allah semoga memberikan rahmat terhadap nuan semua yang dikubur, al mustaqdimina yang udah lalu-lalu, jadi kubur yang udah tua-tua, semoga Allah memberikan rahmat terhadap nuan semua yang udah lewat, minkum wal mustaakhirina, maupun orang yang baru dalam kubur. Jadi mungkin orang yang dikubur si lama maupun orang yang udah dikubur udah lama, semoga Allah memberikan rahmat. Wa inna insyaallahi, wa inna insyaallah, dan kami semua insyaallah lahikuna bakal nyusul nuan semua. Di bahasa kita masuk ke kubur, salam terhadap nuan semua, insyaallah kami pagi lusa pun nusul dan nusul yang di dalam kubur. Wa inna insyaallahi lahikuna bakal menyusul, lahikuna bikum bakal nusul dakwan semua. Jadi ziarah kubur adalah perintah Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi landasan hukum yang pertama, landasan hukum itu banyak, itu yang kita ambilkan yang pertama. Karena malaikat Jibril madah bahwa Allah memerintahkan terhadapmu untuk ziarah ke kuburan. Terus landasan hukum yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sehingga menjadi kebiasaan sampai saat ini. Jadi dalam hadis ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man zara qabra walidayhi, sopa yang ziarah kubur walidayhi, kedua orang tua. Jadi sopa yang ziarah kubur terhadap kedua orang tua ataupun saudara, kerabat dan seterusnya, au ahadihima, atau salah satu. Kadang orang tua yang apa dikubur itu mungkin cuma dikubur di nur, kan tidak untuk kemungkinan macam itu. Nah, jadi orang sopa yang ziarah kubur orang tua atau salah satu orang tua, fi kulli jum'atin, sopa yang ziarah kubur di salah satu orang tua atau kedua orang tua, fi kulli jum'atin, di setiap hari Jumat, ghafarallahu lahu, Allah akan memberikan ampunan. Jadi adik ngalah seminggu sekali, setiap Jumat sekali, jauh. Jadi ziarah kubur tadi, jadi seminggu sekali. Jadi ya kita alhamdulillah, artinya kita dijadikan menjadi agenda haul akbar kita setahun sekali. Ghafarallahu lahu wa kana barong biwalidayhi, jadi dia semacam lebaran, jadi menjadi lebaran bagi orang yang telah meninggal. Wa fi riwayatin, dan menurut riwayat yang lain, man zara qabra walidayhi, sopa yang ziarah kubur kedua orang tua, au ahadihima, atau salah satu orang tua. Jadi setelah datang masuk ke kubur seperti apa yang Rasul sampaikan tadi, salam terhadap ahli kubur. Terus kalau orang masuk ke kubur orang tua tadi, faqara'a indahu, lalu membaca, faqara'a indahu, membaca setelah kubur tadi, baca apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi datang ke kubur, ziarah kubur kedua orang tua, lalu baca surat Yasin, Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain dan seterusnya. Ghufira lahu bi'adadi dzalika, maka Allah mengampuni dengan hitungan ayat tadi. Ghufira lahu, diampuni, lahu bi'adadi dzalika, ayat dengan hitungan jumlah ayat yang kita baca. Nanti baca Yasin, baca tahlil dan seterusnya, terhitung semua tadi ampunan dari Allah. Allah harfan, jadi terhitung berapa huruf, ribuan huruf. Wa fi riwayatin, dan menurut riwayat yang lain, man zara qabra walidayhi aw hadima kana kahajjatin, siapa yang mau ziarah kubur terhadap
orang tua atau salah satunya seperti orang ibadah haji kan. Dalam wadah kita ahli sunnah wal jamaah, maka Rasulullah itu berkali-kali menyampaikan, anang sampai kayak kita itu apa yang disampaikan oleh Pak Ansori tadi ya, bahwa aku itu tidak khawatir nanti umatku itu berkumpul ada yang macam-macam, tetapi ya, inna umati lam tajma'u ala dolalah, nanti bermacam-macam tadi kumpul, kadang karena berkumpul tadi ada yang mengharamkan ziarah kubur dan seterusnya ya. Fa'idha ro'aitum, ati mantau macam ya, mungkin ada yang mengatakan haram ziarah kubur, haram kirim ruah dan seterusnya, perbedaan seperti itu. Idza ro'aitum, yang melihat perbedaan seperti itu, ikhtilafan, fa'alaikum, maka kalian semua hendaklah tetaplah bisa wadil a'dam, dengan rombongan yang besar. Rombongan yang besar itu ialah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ziarah kubur adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebagai landasan hukum ziarah kubur. Nanti kami agak siang, jadi dilanjutkan dengan dari kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ini acara ini nanti ditutup dengan doa. Ini nanti kita tutup dengan doa selamat agar apa? Agar kita dalam proses bersih-bersih selamat, tidak ada gangguan apapun. Selama dalam kita menghadapi puasa yang sudah makin dekat, kita semakin semangat beribadah kepada Allah SWT. Jadi kita sebelum berdoa dimohon khusyuk dulu, ya. Fokus untuk doa, mengharap keselamatan, dijauhkan dari bala dan bencana oleh Allah SWT. Sebelum berdoa, kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan pengurus masjid dan bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat yang sudah bekerja sama dalam kegiatan ini, termasuk kepada sahabat-sahabat Banser yang sudah mensukseskan acara ini, karena acara ini bekerja sama dengan pengurus masjid, dengan masyarakat Semangut dan Semangut Utara, dibantu dengan Banom-Banom NU Nahdlatul Ulama, yaitu dari kawan-kawan Banser ya, Barisan Ansor Serbaguna. Mari kita haturkan, khusyukkan hati untuk menghadapkan doa kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala dan bencana. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين، حمد النعيمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اغثنا واصلح شأننا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا الرمضان واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذا بلدة طيبة ورب غفور آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا شفينا مولانا محمد.